Bacaan pertama. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Pembacaan dari nubuat Yehezkel. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan. Karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi. Yuk kita lihat dari bacaan Injil hari ini. Kita berusaha lebih memahami konteks Injil hari ini. Diambil dari Matius bab 5. Dan kalau kita lihat di awalnya, di bab 5, di situ adalah ucapan bahagia, sabda bahagia. Jadi pasti senang ya mendengar sabda bahagia ini. Lalu kita lanjut terus lagi, di sana ada perikop singkat tentang garam dunia dan terang dunia. Itu setelah mendengar sabda bahagia, kita semua dipanggil, kita di empower buat melayani gitu, untuk menjadi berkat bersama. Dan
sampailah kepada perikop di ayat 17, yaitu berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Jadi Injil hari ini dimulai dari ayat ke-20, itu adalah bagian dari ini semua. Ya. Dan kita belajar juga di sini bahwa Yesus sendiri bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Dan jadi kita lihat dari konteks itu, dan kita lihat sampai kita ke ayat 20 nih, di ayat pertama pada hari ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kita melihat bahwa mereka punya title itu dikenal orang sebagai ahli dan orang-orang yang memang mendalami, mereka yang setia dan taat melakukan hukum Taurat. Dan Yesus bilang kita bukan diminta untuk sama seperti mereka. Enggak, kita diminta lebih benar daripada mereka gitu, daripada hidup keagamaan mereka. Nah, bagaimana ya? Mereka kan orang-orang yang sebenarnya yang sudah banyak belajar, mereka yang banyak menghabiskan waktu di bait Allah, dan mungkin di mata kita orang dunia adalah kita melihat mereka sebagai orang-orang yang suci gitu. Okay? Nah, bagaimana rasanya? Bagaimana kita itu bisa diminta lebih dari mereka? Rasanya pasti berat, pasti berat. Kalau standar kita mungkin banyak dari kita yang masih standar itu masih kita korting aturan gitu. Jadi aturan begini, ya kita lihat ada gray area gitu, ya kita di sana gitu. Mungkin dari kita masih ada begitu. Nah, kita dituntut untuk lebih dari ahli Taurat. Kita bayangkan aja dari mereka yang kita yang hidup di Sydney misalnya, kita udah sibuk gitu. Di Indonesia dimanapun kita nih orang-orang yang sibuk. Kita bisa sediakan waktu malam hari ini, itu puji Tuhan. Gitu. Tapi kita ini sebenarnya orang-orang yang sibuk. Gimana caranya kita bisa lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi? Nah, tapi kita juga ingat juga bahwa di dalam bacaan kitab suci seringkali kita temui bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini sebenarnya bukan di pihaknya Yesus gitu. Jadi banyak sekali kita temukan bahwa Yesus mencela mereka juga gitu. Nah, kenapa? Nah, jadi walaupun orang-orang ini melakukan hukum-hukum Taurat dan mereka melakukannya dengan setia, mereka juga pasti juga pantang puasanya dengan baik, mereka, tapi ada satu hal yang membuat Yesus melihat mereka masih perlu lebih lagi gitu, yaitu dari hati mereka. Kalau namanya hukum, kita bisa itu seperti paksaan dari luar ya, paksaan dari luar. Jadi misalnya, kalau ingat lagi kayak beberapa hari lalu, bacaan tentang dari Nabi Yunus, ya. Dan di situ penduduk Niniwe bertobat, ya, mengadakan puasa dan ternaknya dipuasakan. Jadi dari faktor luar dipuasakan gitu. Jadi dipaksakan. Sebenarnya dari dalam hati mereka, apakah mereka ingin berpuasa? Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Nah, jadi ada yang dikenal dengan the law of God dan the love of God. The law, hukum Tuhan, dan love, kasih Tuhan. Nah, kalau di Perjanjian Lama kita lebih banyak menemui ya, kita manusia ciptaan Tuhan, kita harus tunduk, kita harus sujud sembah, kita harus takut pada Tuhan. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru, Yesus sebagai pewahyuan Allah, dia mewahyukan dan dia menunjukkan, dia reveal to the whole world bahwa Allah itu adalah kasih yang sejati. Ya, jadi kita nggak lagi menemukan ayat-ayat tentang takut kepada Allah,
Tapi sebagai gantinya kita temukan banyak ayat tentang kasih. Kasihilah Tuhan, kasihlah sesama. Ya. Jadi ada hukum-hukum seperti kayak 10 perintah Allah, perintah gereja, tapi juga ada kasih Allah, the love of God. Dan Allah sendiri identitasnya adalah Allah adalah kasih, bukan? Jadi itu identitas Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita harus tahu kasih. Nah, karena kasih itulah makanya Tuhan mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk sengsara, wafat, disalib bagi kita untuk menebus kita, ya, untuk membuat kita mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ada hukum Allah, ada kasih Allah. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Nggak bisa kalau hanya kasih saja, nggak ada hukumnya, itu manusia bisa ngelunjak gitu. Jadi selalu mengandalkan, oh iya Tuhan itu sangat mengasihi kok, Dia pasti selalu mengampuni dosa kita. Jadi di situ jadi kurang ada kurang ada respect, kurang ada aturan juga. Tapi di sisi lain kalau kita selalu mengandalkan hukum Allah, nggak boleh begitu, dan nggak ada ruang buat kasih Allah, pengampunan, kemurahan Allah untuk bekerja. Di situ kita juga hidup sebagai manusia kayak robot gitu. Kita kayak robot, jadi harus peraturan begini. Dan juga jeleknya kalau kita sebagai manusia, mungkin juga seperti ahli Taurat dan orang Farisi, mereka paham dan mereka tahu gitu. Jadi akhirnya jadi lebih mudah terjatuh kepada being judgmental. Jadi menghakimi sesama. Aturan Tuhan tuh begini-begini A, B, C, dan kamu nggak melakukan. Jadi law of God dan love of God harus berjalan bersama-sama. Dan kalau kita lihat ke selanjutannya, dibilang dulu kita dibilang bahwa jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Lalu Yesus upgrade standarnya, dibilang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi standarnya naik kalau saya bilang ya, standarnya naik, dan semuanya itu kalau didasarkan dengan kasih baru make sense. Ya, dan kalau kita lihat ke selanjutannya dari Matius bab 5, kita lihat di sana ada banyak sekali tentang bagaimana manusia dengan sesamanya gitu. Dan semuanya itu, seluruh hukum Taurat kan bisa dirangkum kepada kasihilah Allah dan kasihilah sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita harus mengasihi Allah, dan kita harus mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Dan kita bisa lakukan itu semua karena ada Roh Kudus yang mendampingi kita, memberikan kita kekuatan, dan juga karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Saya rasa sekian dari pada hari ini, dan kita mungkin mau masuk ke dalam, kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu, saat ini kami berkumpul, bersatu hati, bersekutu di sini ya Tuhan. Kami datang di ibadat sabda bersama CIC Sydney Tuhan. Kami mau untuk meningkatkan relasi kami kepadamu. Kami mau Tuhan di masa prapaskah ini, kami bukan hanya berpantang, bukan hanya berpuasa, bukan hanya beramal, tapi kami juga mau meningkatkan kehidupan doa kami. Kami mau mendekatkan relasi kami kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau memberikan firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus terlebih dahulu mengasihi. Dan dari kasih itu akan lebih mudah bagi kami untuk menjalankan hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga mau menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Kami di sini Tuhan, kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami,
Dan karena itu kami mau menaikkan permohonan